mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi ya rekan-rekan, teman-teman semua di kelas A dan sebagian juga ada kelas E di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang 9 dan seperti yang telah kita rencanakan bersama bahwa kita sudah tahu lah apa yang harus kita lakukan di pertemuan ini. Kita lanjut aja dulu ya ke diskusi ataupun presentasi yang telah Anda siapkan di kelas A. Sudah siap kelompoknya? Insya Allah sudah, Pak. Ya, kalau sudah silakan saya serahkan ya, dan mungkin kalaupun nanti saya akan menyimak ya, tapi kalau misalkan nanti ada sedikit halangan, saya juga hari ini bentrok dengan acara fakultas, jadi mohon maaf saja. Tapi saya sebisa mungkin akan menyimak materi yang Anda diskusikan tentang demokrasi ya, betul? Ya, Pak, betul. Ya, jadi minggu ini fokus ke pertanyaan diskusi yang telah kelompok 5 ya, atau kelompok berapa? Ya, fokus aja ke kalian. Nanti bahasannya pun saya fokus ke apa yang Anda. Kelompok 1, Pak. Kelompok 1. Ya, apapun nama kelompoknya, penting tentang demokrasi ya. Jadi fokus aja dulu ke materi yang telah Anda siapkan ya, oleh kelompok demokrasi yang disiapkan. Silakan, langsung sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Yang terhormat Bapak Kosasi Adi Saputra, SPD MPD selaku pemampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, serta yang saya hormati, serta yang saya banggakan rekan-rekan sekalian yang hadir pada diskusi kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, atas berkat rahmat dan hidayah dari Allah, kita semua bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizah, NPM 203403076, selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi kali ini. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya yang lain. Yang pertama ada Eli Sulistia, NPM 20340300747. Selanjutnya ada Muhammad Gredian Gerniwan, NPM 203403072. Deni Hamdani, NPM 203403074. Dan Desi, NPM 153403115. Marilah kita buka acara diskusi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke acara diskusi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah menonton serta mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Untuk pertanyaan pertama akan langsung dijawab oleh Saudari Sulistia dan Saudara Deni Hamdani. Sebelumnya izinkan saya untuk Untuk Saudari Sulistia dan Deni Hamdani, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari rekan saya, Salsa Salsabila Rahmat. Apakah Salsa sudah ada di room meeting ini? Sudah. Baik, langsung saja ya teman-teman. Di sini pertanyaannya sangat menarik sekali, pertanyaan dari Saudari Salsa. Dan saya diberi kesempatan untuk menjawab dua pertanyaan pertama, yaitu mengenai mengapa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin kesini itu semakin rendah, dan apakah itu terjadi karena pengaruh atas ketidaksuksesannya implementasi dari demokrasi. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya, Dani Hamdani. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, mengapa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ini semakin rendah? Pertanyaan ini sangat relevan sekali dengan kondisi di negara kita saat ini dan selaras dengan hasil survei yang dirilis oleh LSI atau Lembaga Survei Indonesia. Lembaga Survei Indonesia ini telah melakukan survei sebanyak 2 kali, yaitu sebelum Pilpres 2019 dan setelah Pilpres 2019. Pada survei sebelum Pilpres tahun 2019,
masyarakat yang masih percaya terhadap pemerintah sebesar 81,5% dan yang tidak percaya sebesar 14,2%. Kemudian pada survei kedua yang dilakukan setelah Pilpres tahun 2019, masyarakat yang masih percaya terhadap pemerintah sebesar 75,2% dan yang tidak percaya sebesar 18,8%. Terlihat jelas dari hasil survei tersebut bahwa kepercayaan masyarakat sebelum dan setelah Pilpres tahun 2019 ini mengalami penurunan dari 81,5% ke 75,2%. Dengan rasio penurunan sebesar 6,3%. Nah, mari kita amati sebenarnya apa sih yang menyebabkan terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ini. Diketahui bahwasannya ada beberapa hal yang menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat tersebut. Di antaranya yang pertama, sikap Presiden pada saat terjadi revisi Undang-Undang KPK yang dikecam oleh masyarakat karena dinilai melemahkan KPK. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya beberapa masa kebelakang ini terjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa yang menuntut karena adanya revisi Undang-Undang KPK yang dinilai melemahkan KPK. Kemudian mereka juga menuntut supaya pemerintah mengeluarkan Perpu KPK, tapi pemerintah tidak melakukannya. Kemudian penyebab yang kedua adalah banyaknya kasus korupsi yang menjerat para lembaga negara, dari mulai kalangan menteri, anggota DPR, hingga kepala daerah. Seperti yang kita ketahui juga bahwasannya salah satu menteri yang terjerat kasus korupsi adalah Menteri Sosial, atau kita kenal yaitu Bapak Juliari Batubara, yang terjerat kasus korupsi Bansos. Kemudian ada juga di periode pertama masa pemerintahan Presiden Jokowi ini yang terjerat kasus korupsi adalah Imam Nahrawi selaku Menpora pada saat pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama. Yang ketiga adalah kampanye hitam yang marak di media sosial. Kemudian, apakah hal tersebut itu terjadi karena pengaruh atas ketidaksuksesannya implementasi dari demokrasi? Jawabannya adalah betul sekali. Hal ini terjadi karena ketidaksuksesan implementasi dari demokrasi. Saat rakyat berperan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, tetapi justru aspirasi dari rakyat ini dibatasi. Pemerintah seakan-akan menutup diri dari rakyat, terutama saat membuat suatu kebijakan atau peraturan. Selain itu, adanya undang-undang IT seolah-olah mengekang kebebasan masyarakat dalam berpendapat dan menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Kemudian, lalu, bagaimana cara untuk bisa meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah? Kunci utamanya, pemerintah harus mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini sangat diperlukan untuk meminimalisasi adanya tindakan koruptif yang dilakukan oleh pemangku kebijakan dalam pemerintahan. Hal ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala dalam konferensi tingkat tinggi PBB tahun 2017. Beliau mengemukakan beberapa cara untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di antaranya yang pertama, kehandalan dan daya tanggap. Pemerintah harus menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan menanggapi kebutuhan warga secara efektif dan tepat waktu. Yang kedua, integritas dan kesetaraan. Pemerintah harus menunjukkan integritas moral yang tinggi dan memastikan semua setara di depan hukum. Dan yang ketiga adalah keterbukaan, inklusivitas, dan akuntabilitas. Pemerintah harus transparan, mendorong partisipasi masyarakat, dan bertanggung jawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudari Salsa akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dani Hamdani. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Ilis atas jawabannya. Selanjutnya akan dijawab oleh Saudara Dani Hamdani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan sedikit tanggapan tentang pertanyaan ini. Melanjutkan dari pertanyaan Salsa, yaitu bagaimana cara pendekatan yang kemungkinan besar dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah, dan bagaimana cara teraplikasikannya keadilan yang semestinya dari masyarakat terhadap
dari pemerintah untuk masyarakat agar dapat terselenggaranya demokrasi yang benar-benar demokrasi. Mungkin yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaan tersebut adalah dalam hal pelemahan demokrasi, salah satunya adalah mengalami kondisi yang disebut oleh Colin Kors tahun 2004 sebagai post-demokrasi. Dalam kondisi post-demokrasi ini terdapat beberapa kecenderungan. Yang pertama, keterlibatan masyarakat dalam dunia politik bersifat terbatas atau artifisial saja. Hampir semua aspek kehidupan politik ditentukan oleh elit. Kemudian yang kedua, ada partai bukan lagi sebagai sarana penyalur kepentingan rakyat. Partai tidak lagi menjadi alat sebuah basis politik, namun alat kepentingan pemilih partai itu sendiri. Kemudian yang ketiga, terdapat kecenderungan menggunakan cara-cara populisme dan artifisial atau court trust dalam berpolitik. Hal ini karena pada kondisi pos pertarungan ide tidak diperlukan. Yang terpenting adalah bagaimana membangun pencitraan dan memenangkan emosi pemilih dengan janji-janji politik yang menggiurkan. Kemudian yang keempat, dalam banyak momen politik, antusiasme berpolitik masyarakat menurun. Masyarakat juga pada umumnya tidak memahami duduk persoalan, hanya berpaku pada fenomena yang ada di permukaan. Kemudian yang terakhir itu sebagai dampak dari itu semua, hilangnya penghormatan terhadap institusi, proses dan nilai demokrasi. Inilah yang menyebabkan pengelolaan partai menjadi jauh dari hakikat demokrasi. Nah, dari beberapa kecenderungan inti post-demokrasi tersebut pada umumnya terjadi di Indonesia. Inilah yang menyebabkan secara substansi demokrasi kita menjadi elitis dan dikangkangi oleh kekuatan oligarki yang sulit ditandingi. Ini terjadi baik pada level nasional maupun lokal. Dengan kondisi demikian muncullah sebuah demokrasi tanpa demos. Dalam keadaan krisis, ada tendensi penguatan peran penguasa atau pemerintah, baik dengan alasan yang terkait kebencanaan, peperangan, ataupun krisis lainnya seperti contoh di masa pandemi COVID-19 ini. Atau pemulihan krisis, pemerintah dapat melakukan segala sesuatu yang dianggap penting. Pemerintah dapat menerapkan itu secara sepihak. Di banyak negara, contohnya aturan lockdown, ataupun karantina, tidak memerlukan persetujuan dari masyarakat, sehingga pada masa krisis dikenal sebagai kondisi more state, less private. Maka dari itu, cara yang paling ampuh untuk bisa terrealisasikannya keadilan yang semestinya dari pemerintah untuk masyarakat agar dapat terselenggara demokrasi yang demos adalah peran pemerintah itu sendiri yang bisa lebih bijak dan bertanggung jawab atas hak yang mereka miliki guna menyelesaikan masalah yang ada, bukan secara tidak langsung malah menambah masalah. Pemerintah juga dapat berpedoman pada cara-cara yang untuk memperkuat demokrasi, yaitu yang pertama optimalisasi kualitas pemilihan umum, peningkatan partisipasi rakyat dalam pembuatan kebijakan, dan yang ketiga, yang terakhir itu sikap transparansi dan akuntabilitas serta integritas dari seluruh pemangku kebijakan dalam pemerintah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Kasih Saudara Dani atas jawabannya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan nomor 2, yang saya akan bacakan pertanyaannya. Dalam sebuah webinar baru-baru ini, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyinggung secara umum telah terjadi penurunan indeks demokrasi di Indonesia. Hal ini mengacu dari data lembaga The Economist Intelligence Unit. Menurutnya, penurunan demokrasi itu disebabkan oleh praktik-praktik tertentu yang telah melukai perasaan masyarakat, terutama dalam mengeksploitasi sebagainya. Karena hal tersebut, seperti yang telah kalian jelaskan pula, adanya undang-undang yang seakan mengekang masyarakat untuk berpendapat atau mengkritik terkait pemerintah. Padahal kita merupakan negara dengan demokrasi Pancasila. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana pendapat kalian terkait permasalahan tersebut, serta bagaimana kita sebagai mahasiswa untuk menyikapinya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Saudara Friska. Sebelumnya, apakah Saudari Friska sudah ada di room ini? Sudah. Baik, untuk pertanyaan ini akan saya jawab. Jadi, untuk Indeks Demokrasi Indonesia atau disingkat IDI, IDI itu sendiri merupakan indikator komposit yang menunjukkan perkembangan demokrasi Indonesia. Jadi IDI ini
terjadi penurunan pada ide ini sangat erat kaitannya dengan beberapa indikator dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu yang pertama ada kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Nah, menurut saya pribadi, sebuah kewajaran jika saat ini indeks demokrasi Indonesia itu menurun, karena ada salah satu kebebasan dalam indikator ide tersendiri, yaitu kebebasan dalam sudah direnggut untuk penerapannya. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, salah satunya yaitu dengan terciptanya Undang-Undang ITE, terutama pada pasal 27 dan pasal 28, sehingga masyarakat lebih merasa takut dan khawatir jika ingin berkomentar atau mengkritik pemerintah, karena sudah dibuktikan dengan adanya beberapa kasus dengan mengkritik pemerintah maka berakhir di bui atau penjara. Nah, menyinggung dari jawaban nomor 1 sebelumnya, kepercayaan publik juga kini menurun akibat adanya beberapa hal yang seakan-akan terlihat ketidaksesuaian antara janji-janji pemerintah dengan pengimplementasiannya. Lalu sikap kita sebagai mahasiswa yaitu menyikapinya dengan lebih kritis dalam menyikapinya. Meninjau dari dua sisi, yaitu yang pertama urgensi pemerintah dalam mencetuskan kebijakan-kebijakan tersebut, serta dari sisi masyarakat yang terkena imbas dari kebijakan tersebut. Dan oleh karena itu mungkin hal ini bisa menjadi bahan diskusi untuk mencari solusinya. Sekian dari saya, mungkin ada tambahan dari Widiansyah. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Nunu. Saya di sini akan mencoba untuk menambahkan gitu ya jawaban dari pertanyaan rekan Friska. Nah, memang benar di sini ada baru-baru ini ada pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat AHY bahwa di sini terjadi penurunan indeks demokrasi di Indonesia. Nah, berita ini tergolong sangat hangat karena baru muncul itu bulan lalu April. Nah, di sini saya akan menyinggung terlebih dahulu data yang diperoleh dari The Economist Intelligence Unit ini. Nah, jadi lembaga ini telah merilis laporan indeks demokrasi tahun 2020. Nah, di sini di antara top 3 yang memiliki indeks demokrasi yang baik itu diantaranya ada Norwegia, ada Islandia, ada Swedia. Di mana Norwegia itu memiliki poin sebesar 9,81, lalu Islandia memiliki poin 9,37, lalu Swedia memiliki poin 9,26. Dan negara yang memiliki indeks demokrasi yang paling rendah di sini adalah Korea Utara, berdasarkan data yang diperoleh dari lembaga The Economist Intelligence Unit, lembaga yang tadi disebutkan ya, yaitu sebesar poinnya 1,08. Nah, pokoknya dari data tersebut itu ketika dirata-ratakan, dari keseluruhan itu rata-ratanya menurun dibandingkan dengan yang tahun lalu. Tahun lalu itu datanya poinnya itu sebesar 5,4 dan sekarang itu turun menjadi 5,37 ya, 5,37. Dan rata-rata ini merupakan rata-rata yang terendah. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Berdasarkan data yang diperoleh dari lembaga yang telah saya sebutkan tadi, di sini ada efek dari pandemi juga. Jadi pandemi COVID ini selain memang memukul mundur ekonomi, juga memukul mundur aspek lainnya. Tentu kesehatan terpukul mundur. Juga selain itu juga demokrasi. Mengapa demikian? Karena pandemi ini mengakibatkan para penguasa menjadi terbiasa untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan tanpa adanya partisipasi dari publik gitu. Sehingga indeks demokrasi negara pada umumnya itu menjadi menurun. Ya mungkin karena faktor urgensi gitu ya, urgensi pandemi. Lalu kita kaitkan, what about Indonesia? Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sendiri ini berdasarkan data yang diperoleh tadi itu menduduki peringkat ke-64 dalam indeks demokrasi. Menduduki peringkat ke-64. Dan peringkat ini sebetulnya tetap teman-teman, Indonesia dari tahun sebelumnya dan juga tahun sekarang itu tetap peringkatnya. Namun sesuai dengan yang AHY lontarkan, yang menurun itu adalah skornya. Walaupun peringkat tetap, tapi skornya menurun. Yaitu menduduki poin 6,3. Dan poin ini, 6,3 ini, angka ini merupakan angka yang terendah yang dicapai oleh Indonesia dalam indeks demokrasi dalam 14 tahun terakhir. Nah, hal ini juga ditanggapi oleh Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, yaitu Karyono Wibowo. Ia mengeluarkan pendapat bahwa
Indonesia tidak boleh menganggap enteng penurunan indeks ini gitu. Terutama ya lembaga orang-orang yang menduduki di kursi atau yang diberi kekuasaan gitu dalam mengatur pemerintahan Indonesia. Jadi perlu ada perbaikan-perbaikan, di antaranya ya pelaksanaan pemilu yang memang perlu diperbaiki, lalu mencegah terjadinya money politik, lalu menghindari kong kali kong gitu antara yang menyelenggarakan pemilu tersebut dengan kontestannya. Memang sebelum-sebelumnya juga kita pemilu kemarin Jokowi dan Prabowo itu terjadi polarisasi yang sangat kuat gitu. Ada efek yang sangat kuat yang ditimbulkan. Oke lah, itu merupakan pesta demokrasi yang besar bagi Indonesia. Tapi jangan sampai ketika kita menerapkan nilai demokrasi gitu ya, menerapkan nilai Pancasila, tapi kita menyelewengkan nilai Pancasila yang lainnya seperti persatuan dan kesatuan. Jangan sampai ketika kita menerapkan nilai demokrasi gitu dalam implementasi itu dalam pemilu, tapi jangan sampai kita terpecah belah karena dua kubu politik gitu. Jadi kemarin kan itu sangat kuat gitu antara kubu Jokowi dengan kubu Prabowo. Jangan sampai kita terpecah belah hanya karena pengelompokan politik tersebut. Nah, dikaitkan dengan hal yang tadi, itu sebenarnya dari EIU sendiri itu mengklasifikasikan negara-negara itu menjadi 4 kelompok. Yaitu diantaranya ada demokrasi penuh, demokrasi cacat, rezim hibrida, dan juga rezim otoriter. Nah, demokrasi penuh itu merupakan negara-negara yang di mana negaranya tersebut itu kebebasan sipil dan kebebasan politiknya itu tidak hanya dihormati, tapi juga diperkuat oleh budaya politik yang kondusif dan matang, sehingga prinsip-prinsip demokrasinya itu dapat berjalan. Dan juga selain ini, negara ini juga memiliki transparansi pemerintah yang bagus, independensi peradilan yang terlaksana, lalu juga pemerintahan yang berfungsi dengan baik, lalu banyak terdapat media massa yang independen. Pokoknya di negara yang termasuk dalam demokrasi penuh ini memiliki kecacatan yang dalam interval yang minimum lah. Lalu yang selanjutnya ada demokrasi yang tidak sempurna. Yang termasuk dalam demokrasi tidak sempurna ini merupakan negara-negara yang pemilunya terlaksana secara adil, bebas, serta kebebasan dasar sipilnya itu dihormati, namun dimungkinkan juga memiliki sejumlah masalah seperti pelanggaran terhadap kebebasan pers dan juga membatasi gerak-gerik oposisi gitu. Dalam demokrasi, oposisi itu menjadi salah satu aspek yang bisa dikatakan itu merupakan implementasi dari demokrasi gitu. Jadi adanya oposisi itu menghindarkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah atau kekuasaan pemerintah yang menyeleweng gitu, yang tidak berorientasi pada kepentingan rakyat. Takutnya ada kepentingan pribadi yang merugikan rakyat. Di sanalah peran oposisi berkecimpung gitu, berkontribusi ada di sana. Lalu kemudian yang termasuk rezim hibrida. Jadi rezim hibrida yang termasuk dalam rezim hibrida ini itu merupakan negara-negara yang terdapat tindak kecurangan dalam pemilu reguler, serta keberadaan negaranya itu sedikit menghalangi rakyatnya untuk mendapatkan demokrasi yang adil. Lalu yang terakhir itu klasifikasi rezim otoritarian. Itu merupakan negara-negara yang dimana pluralisme politiknya ini tidak ada ataupun keberadaannya juga sangat terbatas seperti itu. Lalu Indonesia ada di bagian yang mana? Berdasarkan poin yang tadi 6,3, maka Indonesia masuk ke klasifikasi demokrasi yang cacat atau demokrasi yang tidak sempurna. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Friska, bagaimana pendapat kalian terkait permasalahan tersebut? Oke, berkaitan juga dengan isu-isu yang sebelumnya oleh rekan saya sebutkan, oleh Elis, oleh Dani, oleh Nunu, oleh Nur Hafiza, kita ini tetap harus bertindak kritis gitu, kritis dan empati. Apa pendapat kita terhadap hal tersebut? Tentu kita tidak setuju gitu terhadap adanya hal-hal yang menyeleweng dari nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai-nilai demokrasi. Jikalau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu memang dominannya itu menyeleweng dari pemerintah, maka kita sepatutnya jangan takut untuk menyuarakan ketidakadilan
atau ketidakselarasan pemerintah dengan nilai Pancasila tersebut. Kita jangan takut. Bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa? Tentunya makanan pokok kita adalah kritis. Selain kritis, kita juga harus bersikap empati. Kritis di sini dalam contoh seperti yang rekan saya Nur Hafizah sebutkan, ketika UU ITE itu dikeluarkan oleh pemerintah, kita juga harus mencari tahu kenapa sih UU ITE itu dikeluarkan oleh pemerintah, urgensinya apa. Memang jika kita lihat gitu ya keadaan Indonesia yang melek teknologinya itu, kalau misalkan kita berbicara melek teknologi itu Indonesia tinggi di generasi milenialnya, tapi dalam segi keamanan atau dalam segi konstitusi yang mengatur keamanan tentang teknologi itu kurang, maka diperlukan adanya UU ITE tersebut. Tapi jangan sampai UU ITE tersebut juga ada beberapa pasal yang menjadi celah terhadap hal-hal yang dapat mencederai demokrasi tersebut gitu teman-teman. Jadi di sini kita harus tetap bersikap kritis sebagai makanan pokok kita sebagai mahasiswa. Di lain itu juga kita harus bersikap empati. Oke lah, kita semua di sini memiliki hak untuk menyukai suatu politik atau tidak. Tapi jangan sampai hal tersebut itu membuat kita menjadi menutup mata terhadap isu-isu yang beredar. Seperti itu. Sekian mungkin jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Muhammad Ridwansyah atas pemaparannya. Apakah Saudari Friska Kolonia sudah cukup jawabannya? Sudah cukup, makasih. Baik, terima kasih juga. Selanjutnya, saya persilakan kepada rekan-rekan sekalian apabila ada tanggapan, sanggahan, ataupun tambahan atas diskusi kali ini. Saya persilahkan. Oke, mohon maaf ya sebelumnya izin masuk. Tadi mohon maaf kami lupa untuk meminta tanggapan dari pertanyaan yang pertama dari Saudari Salsa Bila Rahmat. Untuk jawabannya bagaimana Saudari Salsa? Apakah sudah cukup memuaskan atau ada tanggapan lain dari Saudari Salsa? Kami persilahkan. Iya, dari saya cukup jelas dan mudah dimengerti. Terima kasih untuk Dani dan Elisa. Baik, terima kasih Saudari Salsa. Baik, mungkin tidak ada tanggapan lagi ya dari rekan-rekan. Maka saya kepada Bapak Kolasi Adi Saputra, saya persilahkan jika untuk memaparkan. Oke, sambil jalan ya, ada teman-teman semua juga nanti untuk memperhatikan. Sebenarnya ini bahasan yang cukup bagus ya dari teman-teman kelompok demokrasi, baik dari penyampaian materi, dari pertanyaan maupun dari jawaban yang dilontarkan. Ini cukup memberikan wawasan yang mendalam dan itulah yang saya harapkan ya. Jadi kalian untuk lebih melek informasi ya. Bahkan ya saya pun belajar dari Anda ya, beberapa informasi, beberapa kajian dari referensi yang Anda baca itu memberikan wawasan juga ya pada teman-teman ya, termasuk juga pada saya. Dan inilah belajar di perguruan tinggi ya. Ini contoh belajar di perguruan tinggi. Jadi kita memang memiliki panduan, memiliki bahan wajib ya. Tapi untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dikira lebih membutuhkan nuansa pendalaman ya, apalagi ini sangat kontekstual. Jadi sebisa mungkin jangan tekstual ya, apapun materinya. Ini pun mungkin bekal bagi Anda untuk kedepannya di mata kuliah yang lain ya. Karena kan dengan saya Anda hanya dibekali atau hanya bertemu di 2 semester, di 1 dan 2 saja. Oke, mengenai demokrasi ya. Tadi ya saya hanya mencatat beberapa poin-poin kunci ya dari pertanyaan, termasuk juga dari konsep-konsep yang dijawab oleh anggota kelompok tentang tentang lemahnya kepercayaan ya. Demokrasi membuat distrust ya atau ketidakpercayaan
masyarakat pada pemerintah. Padahal kan hakikatnya demokrasi itu adalah rakyat ya gitu. Adanya pemerintah itu karena adanya rakyat. Kalau kita terlahir dalam era ataupun zaman monarki misalnya atau kerajaan, kita tidak perlu berpikir bagaimana pemerintahan, bagaimana kekuasaan, karena telah dipersiapkan ya. Telah ada kekuasaan, bahkan ya untuk melanjutkan kekuasaan pun itu akan terus menerus terjadi di kalangan raja ataupun kalangan istana. Tapi dalam demokrasi tidak seperti itu, karena salah satunya adalah partisipasi rakyat. Tapi kenapa bisa tidak percaya masyarakat pada pemerintah? Nah, sebenarnya ada, nah ini pun hal yang tidak kita harapkan sebenarnya, adanya distrust ya, itu terjadi. Karena ada klimaks sebenarnya dari siklus Polybius ya, satu teori yang mengatakan bahwa pada akhirnya demokrasi itu akan menjadi oklokrasi. Ketika rakyat sudah berkuasa, pemerintah menjadi kacau karena seluruh rakyat ingin menjadi pemimpin sehingga pemerintah kembali ke sistem monarki. Jadi akan kembali lagi ke monarki. Ya. Jadi ada, mungkin saya akan sedikit paparkan ya, siklus, gambar dari siklus Polybius itu. Bentar ya. Bisa nampak? Bisa, Sudah, Pak. Pak. Besar nggak ini? Tampilannya besar nggak? Besar, Pak, jelas. Besar. Ya. Seperti yang telah saya singgung juga ya, bahwa inilah skema teori siklus Polybius itu. Demokrasi itu, bahkan dalam konten saya disampaikan bahwa demokrasi itu bukan sistem yang baik ya. Tidak ada sistem kekuasaan yang baik. Semuanya buruk. Ya. Namun demokrasi yang terbaik di antara yang buruk gitu kan. Sehingga kalau apa yang tadi Anda diskusikan bahwa demokrasi mengalami semacam distrust ya, semakin lemahnya kepercayaan masyarakat kepada penguasa dan rakyat berlomba-lomba ingin menjadi penguasa, maka akan kembali lagi akan ada muncul situasi oklokrasi ini dan akhirnya kembali lagi ke sini. Ya. Ini siklusnya akan seperti ini ya, dari aristokrasi ya ke tirani, ke oligarki, demokrasi, dan akan seperti ini. Ini pun mungkin kalau kita melihat dalam konteks skema yang kecil dalam era kekuasaan di Indonesia. Makanya ada periode demokrasi di Indonesia kan ya, di konten saya yang kedua itu ada, mungkin minggu depan lah akan kita bahas hal-hal yang ditanyakan ke channel saya ya mengenai konsep, kan dua pembahasan dari saya itu dari awal demokrasi secara umum dan demokrasi di Indonesia, kita akan singgung lagi. Jadi akan muncul seperti itu. Ya. Apa yang terjadi pada kondisi saat ini itu pun pernah terjadi di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Itu ya salah satunya. Tadi ya kalau kita kaitkan dengan era ini ada konsep yang bagus juga tadi yang disampaikan dari Muhammad Gred ya, ataupun dari temannya, post demokrasi ya. Ya mungkin yang tadi saya sebutkan dari teori siklus Polybius itu yang disebut dengan post itu kan setelah itu ya. Berarti itulah yang akan terjadi gitu kan. Ketika masyarakat semakin tidak percaya bahkan berlomba-lomba mendapatkan kekuasaan tanpa ada kepercayaan gitu kan. Tanpa ada, tadi kan ada rasa empati. Kalau masyarakatnya itu sudah tahu ya di mana kemampuannya gitu kan. Dalam masyarakat demokrasi yang diharapkan kan memang ada persamaan hak gitu kan. Dalam Undang-Undang Dasar 45 saja dikatakan bahwa setiap warga negara itu bersamaan kedudukannya
di mata hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Tapi kan bukan berarti itu semua masyarakat, semua rakyat itu boleh misalnya ya. Kalau semuanya ingin menjadi penguasa, nanti siapa yang akan mengurusnya gitu. Itulah yang di era post demokrasi itu bisa, kalau dalam pandangan saya itu bisa dua hal ya, bisa ke mobokrasi ataupun oklokrasi tadi, itu kekacauan ya, atau kepada tujuan demokrasi itu sendiri. Makanya ada teori yang lain bahwa demokrasi itu adalah proses gitu ya, bukan hasil, bukan tujuan demokrasi itu. Tujuannya adalah ya dalam ya sebagaimana kalau di Indonesia, kenapa kita memilih demokrasi ya? Jelas kan ada tujuan, dalam pembukaan saja dikatakan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia. Kurang lebih itu tujuan-tujuan ya, kalau disingkatnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Makanya Obama itu waktu terpilih menjadi presiden Amerika Serikat di tahun 2008 pernah berpidato bahwa semakin demokratis sebuah negara itu harusnya berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyatnya. Nah, demokrasi kalau tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat, malah kesejahteraan penguasa, berarti bisa disebut ya kegagalan demokrasi. Jadi tujuannya adalah masyarakat madani ya, civil society. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa bahasan-bahasan demokrasi tujuan akhirnya adalah masyarakat madani, itu diambil dari kata Madinah ya. Karena konsep Rasulullah ya, Muhammad SAW pada saat membuat sebuah peradaban negara Madinah itu salah satu gambaran paling sempurna dari masyarakat ya. Jadi setelah kebangkitan Romawi dan Yunani kuno ya, para pakar, para ulama, para cendekiawan muslim itu pun diakui oleh beberapa ilmuwan barat yang objektif ya, yang menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang paling berpengaruh di dunia, nomor satu gitu kan. Bahwa memang bukan hanya pada kenabiannya, bukan hanya pada kesolehannya, tapi juga pada konsep pengelolaan negara Madinah itu. Ya, bagaimana masyarakat multikultural ya, walaupun sederhana ya, ada 3 peradaban yang sekarang konflik di Yerusalem ya, Yahudi, Islam, dan Nasrani itu bisa hidup damai di tengah-tengah masyarakat Madinah. Makanya ada konsep masyarakat Madinah ini menuju ke sana ya. Ada kesepakatan, ada Piagam Madinah kan, ada konstitusi pertama tertua di dunia adalah Piagam Madinah. Jadi itu dalam bahasa lain disebutnya selain civil society maupun masyarakat madani ya, menuju masyarakat yang baldatun, thayyibatun, waladun ghafur kan gitu. Itu tujuannya. Jadi untuk mencapai tujuan demokrasi menuju masyarakat yang sejahtera itu memang memerlukan, kalau Polybius mengatakan bahwa kekacauan itu akan mengembalikan lagi ke sistem monarki gitu ya. Terus akan menjadi tirani, aristokrasi, oligarki, kemudian rakyat akan memberontak lagi. Muncullah demokrasi. Ini kan begitulah, kenapa dulu ada revolusi Prancis gitu ya. Sebagai kelahiran demokrasi karena melihat ya sebuah monarki ya, yang awalnya monarki itu harusnya raja itu bijak, tapi muncullah raja-raja zolim gitu kan. Dan akhirnya buat oligarki itu bagaimana ya sistem pemerintahan kaum bangsawan ya ikut menindas rakyat bersama feodalisme, bersama raja. Jadi kalau sekarang misalnya yang melihat ada semacam oligarki gitu kan, tidak salah juga ya, karena memang yang bukan tidak ada musyawarah, bukan tidak ada kesepakatan. Sekarang kan kita melihat bahwa ada sebuah kelompok yang menguasai negara. Jadi rakyat hanya dipakai sebagai batu loncatan saja untuk menuju kekuasaan itu. Tadi ya, kalau misalnya kita percaya pada siklus Polybius, maka akan kembali lagi ke feodalisme mungkin ya. Apakah bentuk kerajaan, apakah berbentuk partai tunggal misalnya, dengan adanya sekarang tidak ada oposisi, tidak boleh ada oposisi. Semua kekuatan partai politik di bedol desa ke
istana ya supaya menjadi partai pendukung semuanya. Bahkan wacana-wacana 3 periode, bahkan mungkin bisa saja mengangkat diri sebagai presiden seumur hidup. Karena kekuatan yang ada itu bisa, tirani yang ada, oligarki yang ada itu bisa memungkinkan untuk itu karena semua kekuatan telah masuk ke istana. Bahkan beberapa unsur penting dalam demokrasi misalnya kontrol sosial ya, seperti peran media massa itu kan semua untuk kontrol kekuasaan. Tapi sekarang medianya sudah yang mainstream ya, media-media besar dari awal Pilpres 2014, 2019 ya, sampai sekarang mungkin beberapa media mayoritas itu menjadi semacam juru bicaranya kekuasaan. Itu kalau misalnya kita percaya pada Polybius ya, pada teori itu, sekali lagi akan kembali lagi ke sistem yang sebelum demokrasi ya. Tapi kalau kita memaknai mungkin optimisme ya, mudah-mudahan kekacauan itu bagian dari ujian kehidupan yang akan menemukan titik terang. Kita belajar misalnya demokrasi di reformasi dengan merasakan siapa saja yang pernah menjadi pemimpin gitu kan. Dari mulai kalangan ulama, dari politisi, dari pengusaha, dari militer ya, dengan leadership-nya yang bisa ditilai oleh masyarakat, dengan output-nya misalnya apakah kalau Anda orang ekonomi misalnya tolak ukurnya adalah pertumbuhan ekonomi ya, baik makro maupun mikro. Kalau dulu akibat selain karena faktor korupsi maupun distrust ya, soalnya faktor yang tidak bisa dibantah dalam era demokrasi sekarang adalah demokrasi ekonomi negara. Kenapa dulu Soekarno jatuh juga karena krisis moneter ya. Kenapa Pak Harto juga jatuh karena krisis moneter. Sehingga janji-janji kampanye siapapun penguasa, siapapun katakanlah presiden, ya semuanya adalah pertumbuhan ekonomi. Ya, Pak Jokowi dari awal 7% ingin ya mematok 7%, tapi kan malah minus ya. Walaupun dengan alasan ya sekarang pandemi ya. Tapi yang saya khawatirkan adalah ketika misalnya sekarang khawatirnya kita sebagai negara yang mengulang kegagalan yang sama di era 98 ya. Dulu 98 memang bukan hanya kita ya. Malaysia paling arah itu kita, Malaysia, Thailand dan Korea Selatan. Tapi tetangga kita itu semuanya ketiga negara itu 2 tahun selesai 2000 mereka bangkit lagi ekonomi ya. Stabil lagi negaranya, dolar nilai tukar rupiahnya. Kita memang pernah dulu dalam waktu setahun Pak Habibie pernah ya menyetabilkan rupiah dari 16.000 ke 6.000. Tapi kan pilihan kita demokrasi, merasa tidak demokrasi ya. Kesalahan demokrasi di era reformasi adalah kesalahan pilihan ya. Kesalahan pilihan karena memilih demokrasi dulu dibandingkan dengan kestabilan ekonomi maupun keamanan negara. Harusnya ya kita lihat yang menjadi prioritas utama saat itu adalah pilihan ekonomi dulu. Tapi kan tidak menerima, kalangan masyarakat maupun elit tidak menerima Habibie dianggap sebagai warisan Orde Baru, warisannya Pak Harto gitu. Nah ini pun yang saya khawatirkan di era sekarang kan dolar tidak pernah lagi. Pak SBY pernah ya membawa dolar di angka 9-10 ribu. Jadi memang ada leadership yang berbeda dibandingkan dengan Pak SBY dan Pak Jokowi. Pak Jokowi sekarang apa kurangnya coba? Media mendukung. Partai politik parlemen mayoritas ya walaupun multi partai juga gitu kan. Pak SBY itu dulu berkuasa hanya bekal 7% ya. Nyaris yang mendukung di parlemen hanya Demokrat. Jadi mungkin di periode kedua sudah cukup banyak pendukungnya gitu kan, yang mendukung di Pilpresnya. Tapi ya tidak mayoritas gitu kan. Itu kan tidak membuat Pak SBY jatuh. Kalau memang karena memang walaupun misalnya ada oposisi, kata oposisi ya, menurut yang paling keras adalah PDIP ya. PDIP selalu mengkritik apapun ya, tidak pernah menerima keberhasilan Pak SBY. Padahal ya diakui dolar stabil ya. Beberapa kasus yang berupa sengketa masyarakat, perbedaan pandangan mengenai agama dan lain-lainnya ada. Tapi kan relatif lebih dijaga, dirawat ya mekanisme manajemen konfliknya. Tidak langsung dipenjarakan, tidak langsung di beredel itu kan. Sehingga fokusnya ke pertumbuhan ekonomi. Dan hasilnya kan PSBY relatif ketika misalnya DPR mengkritik kan masyarakat tidak merasa bahwa Pak SBY gagal, gitu kan?
Nah ini yang sekarang terjadi. Ya kalau misalnya Anda sebagai, saya tidak tahu ya, dalam pandangan hati Anda, tadi kan ditanya bagaimana peran mahasiswa. Peran mahasiswa itu bukan peranan yang sembarangan ya. Kalau Bung Karno mengatakan beri aku 10 pemuda maka akan ubah dunia ini, itu bukan semacam, bukan omong kosong belaka ya. Kita waktu tahun 45 merdeka itu kan tanpa golongan muda, itu kan usia-usia di Anda ya yang menculik Pak Harto, Bung Karno Hatta di Kerengas Dengklok itu. Karena dianggapnya dulu Soekarno dianggap golongan tua ya, di atas 40 tahun. Nah, golongan muda mungkin Pak usia-usia mahasiswa yang menculik. Ini kita ini sudah mau merdeka, sudah kalah Jepang, kenapa Bung Karno masih diam saja tidak proklamasi? Itu peran paling besar ya. Ketika ada tadi Anda bilang misalnya otoritarianisme ya, rezim otoriter, Orde Lama. Tidak ada yang bisa menandingi Soekarno di era 60-an ya, dari 45 sampai 60-an. Jelas aktor kingmaker-nya Soekarno itu kan. Tetapi Soekarno ketika demonstrasi Triktura tahun 66 mendidih ya, rasa bahwa ini berarti kalau mahasiswa sudah bersuara, kalau golongan muda sudah bersuara, berarti ini benar-benar masyarakat itu tidak percaya lagi pada saya. Distrust itu ya, meminta penurunan harga ya, meminta bubarkan PKI dan hapus kabinet Dwi Korah dari unsur-unsur PKI, itu salah satu tuntutan rakyat. Rejim yang tak kalah panjang di era sejarah Indonesia, Orde Baru. Ya. Siapa coba yang mengalahkan, yang bisa menandingi Soeharto di Orde Baru dari tahun 66 sampai 98? Tidak ada ya. Media dikuasai, dari pemerintahan dari pusat sampai ke RT itu dikuasai. Bahkan ada daun jatuh pun tanpa ada izin dari Soeharto tidak akan jatuh daun itu ya gitu. Saking hebatnya rejim Orde Baru. Memang Orde Baru relatif ada masa di mana diktator otoriter, tapi pernah kita mengalami surplus ya, ekonomi, pertumbuhan ekonomi, suasana pangan, suasana beras, ya. Bahkan disebut sebagai macan Asia, ya, sekelas lah dengan Korea, dengan Jepang tahun 80, tahun awal 90-an. Tapi ketika Krismon tahun 97-98, tidak ada yang bisa mengalahkan Pak Harto ya, oleh kalangan elit, kan tidak ada tandingannya. Siapa yang bergerak? Generasi mahasiswa. Jadi pernah dua kekuatan yang pernah mengalahkan dua rejim yang paling besar ya di Indonesia, itu pernah jatuh mendidih darahnya, gember lah istilahnya itu ya, oleh gerakan mahasiswa. Jadi perannya itu bukan hanya sebatas belajar dengan baik, saminawa atau pada apapun yang terjadi, itu jangan terlalu tawadu ya. Kalau memang kondisi sudah itu silahkan, saya tidak bisa memaksakan karena saya punya doktrin dari kecil ya, biarlah setiap generasi itu menciptakan sejarahnya sendiri ya. Nggak bisa dipaksakan memang ya, momentum untuk bergerak itu nggak bisa dipaksakan, nggak bisa diprovokasi, tapi nurani lah yang mengatakan hal itu. Ya itu kurang lebih ya teman-teman semua, bahwa peran mahasiswa itu kalau kita lihat, hati-hati di media sosial misalnya ya, jangan terprovokasi, jangan menyebar hoax ya. Lalu bagaimana para buzzer yang sekarang memutarbalikkan fakta misalnya ya? Apakah mau dibiarkan? Sementara yang kritis sudah banyak yang masuk penjara, bahkan sudah ada banyak korban nyawa ya. Dari pemilu kemarin aja 2019 di luar konteks lain ya, Anda kan lihat bahwa kasus meninggalnya beberapa anggota KPPS ya, 200 lebih itu kan melebihi korban bom Bali. Kalau tadi Anda bilang empati, ada nggak misalnya empati dari penguasa? Saya tidak pernah sampai sekarang mendengar rejim yang menang pemilu itu merasa bahwa proses demokrasi kita terutama yang terakhir kemarin 2019 itu ada korban nyawa loh ya. Tapi tidak merasa bahwa pestanya itu ya, tadi karena bilang ini pesta demokrasi. Pesta itu ya, yang namanya pesta, apalagi ini hajat negara ya, bukan untuk hanya menang kalah ya. Tapi kalau dalam konteks demokrasi ya, dengan suara rakyat adalah suara Tuhan, berarti kan pilihlah sesuai dengan hati nurani. Itu kan sebenarnya doktrin dari demokrasi itu. Agar ya yang dikeluarkan dari
Suara rakyat itu adalah suara nuraninya gitu ya, bukan yang lainnya ya. Tapi kalau itu saya setuju dengan doktrin itu ya, dengan catatan ya, ketika masyarakatnya dekat dengan Tuhan ya, maka betul ya. Misalnya kalau bagi umat muslim mau milih nih ya, apakah pilpres, pilkada, pileg, tahajud dulu, istikharah dulu gitu kan. Besok saya akan memilih pemimpin, siapa yang akan saya pilih itu minta doa ke Tuhan ya, yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Itu betul. Kalau semuanya seperti itu atau mayoritasnya seperti itu warga negara kita, kayak yang muncul adalah pemimpinan yaitu pilihan Tuhan, hasil dari istikharah para warga negara. Tapi kalau rakyatnya jauh dengan Tuhan ya, mungkin bisa jadi berbalik ya. Suara rakyat adalah suara setan, gitu kan bisa aja seperti itu. Sehingga yang muncul adalah pemimpin yang korup, itu bisa jadi dengan adanya money politik ya, dan sebagainya. Itu saya kira salah satu hal yang harus kita pahami betul bahwa kalau memang itu pesta, berarti kan kalau dengan nurani, nah tadi salah satu penyebab distrust itu adalah legitimasi ya. Jadi ada dua hal dalam proses finalisasi demokrasi itu adalah legalitas dan legitimasi. Sekarang mungkin demokrasi kita hanya mengejar legalitas saja, gitu kan? Apakah pemilunya yang penting pemilu ada, prosesnya ada, calonnya ada, hasilnya ada, ketuk palu oleh KPU. Pemenangnya adalah si Anu misalnya, diumumkan waktu di jam malam ya, kan unik ya pemilu kemarin pas sahur itu kan, di saat orang sedang kemana tiba-tiba ya KPU mengumumkannya di tengah-tengah orang-orang tidak tahu gitu kan. Nah, tidak waktu untuk meng-cross check ya hasil pemilu. Ya itu, ketuk palu dilantiklah. Itu legal. Tapi legitimasinya bagaimana dari masyarakatnya gitu kan. Harusnya ini kalau idealnya ya, jangan salahkan orang yang protes, yang mengkritik. Yang pasti ada masyarakat yang terus menolak, jangan salahkan masyarakat dong gitu ya. Kalau memang merasa fair ya mungkin tidak nerima saja gitu kan. Berarti itulah ada pertarungan yang sehat. Jadi tidak lagi merasa kalah gitu kan. Karena sudah sportif pertarungannya. Sehingga itulah yang disebut dengan legitimasi ya. Jadi setelah itu karena memang bukan mengejar kemenangan ya. Dalam masyarakat demokrasi yang dicontohkan oleh peradaban Yunani misalnya. Bukan semata-mata pemilu langsung sebagaimana demokrasi liberal hari ini ya. Tapi memang ada proses seleksi pemimpin itu dari partai politiknya sebagai kendaraan politik itu kan ada pendidikan politiknya. Jadi yang muncul orang-orang terbaik ya. Sehingga yang ke permukaan di pertarungan finalnya misalnya dua orang terbaik yang menjadi calon pemimpin itu ya. Dari sisi kapasitas, kapabilitas, intelektualitas, apapun ya. Jadi ya harus orang yang nomor 1, nomor 2 lah katakanlah ya. Dari banyak unsur ya. Bukan semata-mata karena popularitas. Ini yang terjadi adalah karena popularitas. Yang itu juga diciptakan oleh pencitraan politik ya. Kalau ada waktu saya akan menjelaskan ya, teori pencitraan ya. Ini pernah, jadi apa yang dialami oleh Indonesia di era 2010-an ke sini itu dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat ya, Jimmy Carter di tahun 70-an dengan belusukan ya itu sudah terjadi di 30-40 tahun yang lalu di Amerika Serikat. Kita mengadopsi 40 tahun kemudian ya teori belusukan itu, teori pencitraan itu. Jadi menciptakan seorang tokoh itu dengan bisa diciptakan ternyata ya. Dengan konsultan politik yang ada. Oke, tadi indeks demokrasi yang menurun, indikatornya banyak ya. Bukan tadi yang paling penting adalah ketidakpuasan ya. Tadi ada juga menyinggung masalah polarisasi akibat pilpres ya di 2 pilpres sebelumnya. Saking harusnya kalau tadi ya, kalau ada komunikasi yang baik antara
pemilih konstituen dengan yang dipilihnya, bergabungnya Prabowo dan Sandiaga ke istana itu harusnya diikuti oleh para pemilihnya. Tapi kan tidak ya, maka semakin kencang. Berarti ini ada masalah. Orang memilih itu mungkin karena bukan ketokohannya Prabowo Sandi. Mungkin dia ingin ada alternatif lain, ingin ada konsistensi dari kekuasaan itu. Ada yang menanding kekuasaan itu. Jangan sampai semuanya diborong ya. Cukuplah kalau itu hitung-hitungan angka. Yang suka pada kekuasaan itu 50% plus 1. Ya. Katakanlah yang memilih Pak Jokowi itu adalah 80 juta. Ya. Berarti ada yang tidak memilih 79 juta, misalnya 70 juta misalnya. Kalau selisih 5 juta berarti 75 juta. Berarti 75 juta itu akan tidak suka pada Pak Jokowi. Harusnya itu bagaimana cara mengolahnya. Kembali pada konsep saya pernah menjelaskan skema di etika politik sebetulnya kan. Jadi yang diurus oleh Pak Jokowi itu bukan hanya pemerintahan kekuasaan, tapi negara. Tidak lagi melihat lu milih saya atau tidak kan gitu. Jadi semua yang memilih maupun yang tidak dipilih adalah bagian dari warga negaranya, bagian dari penduduknya. Adapun dalam konteks demokrasi ya, tadi jangan berharap semuanya suka, semuanya mendukung. Cukup aja tadi 50 plus 1. Berarti yang 70 juta itu yang tidak memilih Pak Jokowi, yang memilih yang lainnya, berarti itu juga warga negara yang harus dirawat. Akan berbeda pendapat itu sangat wajar gitu kan. Karena apa? Penguasa itu dibekali oleh anggaran, oleh kekuasaan. Jadi kalau ada kritik itu, kalau saya yakin kritik itu adalah bagian dari supaya berintrospeksi diri pemerintah gitu kan. Bukan semata-mata untuk menjoli pemerintah. Contoh 10 tahun Pak SBY itu ada kubu yang terus menghabisi Pak SBY. Bahkan media massa pun semuanya menghabisi tiap hari. Coba lihat, ada nggak berita baik dari Pak SBY? Di semua media ya, di televisi yang mainstream. Nggak ada saya kira. Semua kebijakan yang dianggap bagus pun kadang-kadang habis dikritik oleh Metro, oleh TV-TV yang lainnya. Tapi kan kalau itu dibuat sebab introspeksi diri, bisa bertahan kok 10 tahun gitu ya. Nah sekarang media telah menjadi juru bicara pemerintah, juru bicara istana, juru bicara kekuasaan. Semua kekuatan politik diambil alih, termasuk rivalnya pun gitu kan telah gabung ke istana. Lalu apalagi sebenarnya gitu kan? Kurang apa lagi gitu kan? Kalau kita mau melihat ya, sampai ormas yang tidak punya kekuasaan pun ya bisa dihabisi gitu kan. Kenapa harus takut gitu kan? Karena masih banyak pendukung, kalau dia banyak pendukungnya ya kenapa harus takut? Oke, kritis dan empati tadi ya. Kalau bicara kritis kritik dan solusi katanya. Ini juga keliru ya. Kalau kritik konstruktif itu bagus. Tapi kamu itu biasanya cuma mengkritik aja tanpa memberikan solusi. Justru tidak perlu solusi ya. Karena baru aja belajar, apalagi Anda baru punya pikiran yang objektif kalau mahasiswa, mengkritik pemerintah, mengkritik kekuasaan. Mana solusi kamu? Ya bukan tugas kita memberikan solusi. Justru yang harus memberikan solusi adalah penguasa, pemerintah. Bukan dari masyarakat. Masyarakat tidak akan memberikan solusi. Coba Anda punya solusi nih, supaya dolar turun. Tapi kan bukan kewenangan kita. Mereka yang berkuasa. Bagaimana supaya ekonomi itu stabil ya. Kita kritik aja, tugas kita mengkritik. Tugas memberikan solusi adalah penguasa. Kalau kita mengkritik juga harus memberikan solusi, ya buat apa ada pemerintah? Buat apa ada penguasa? Jadi itu logikanya memang harus jelas, ya harus jernih dalam memahami hal ini. Oke, sampai situ dulu ya. Tadi sudah saya cukup sangat mengapresiasi lah. Mudah-mudahan kelompok-kelompok berikutnya bisa lebih baik lagi ya dalam hal presentasi. Ini kesiapan ya, kesiapan dalam mencari referensi. Apalagi kan materi-materi yang berikutnya tentang penegakan hukum. Banyak hal lah tentang hukum itu bisa mungkin ribuan kasus hukumnya. Apakah persidangan KRS misalnya ya. Apakah hukum pidana perdata ya. Banyaklah penegakan hukum itu. Belum lagi nanti hak asasi manusia. Ini lebih
panas lagi ya, bisa lebih ramai lagi untuk diperbincangkan ya. Kasus KPK, kasus Omnibus Law dan lain-lain banyak sekali ya. Kalau kita lihat mau membuka wacana-wacana di tengah-tengah kondisi bangsa kita yang ya sedang seperti ini. Silakan apakah ada yang mau berkomentar apa yang barusan saya uraikan? Sudah tinggal 5 menit lagi ya. Kalau dirasa cukup, kita akhiri saja ya perkuliahan hari ini. Minggu depan kita agendakan kalaupun ada pertanyaan yang masuk ke 2 channel saya, yang 2 konten saya di materi demokrasi kita lanjutkan. Demokrasi itu untuk 2 pertemuan ya, saya men-settingnya. Tapi untuk antisipasi kelompok berikutnya juga siap-siap saja ya. Langsung. Tapi saya fokus nanti agendanya akan saya lihat dulu apakah ada atau tidak yang masuk ke kolom komentar yang bertanya di channel YouTube saya. Sekian dari saya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.